Rukun puasa itu ada dua. Nomor satu, niat berpuasa Ramadan pada setiap malam hari. Yang nomor dua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil azim, amma ba'du. Para pemirsa, para teman-teman, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, khususnya yang ada di anak cabang Paciran, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sisa umur kita menjadi umur yang barokah. Mudah-mudahan setiap hari kita bisa menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan barokah. Kemarin kita sudah belajar tentang muqaddimah berpuasa, yaitu siapa mereka yang wajib puasa, siapa mereka yang sah puasanya, dan apa itu arti puasa. Maka untuk yang sekarang ini kita belajar. Kalau kita sudah tahu tentang puasa, siapa yang wajib, siapa yang sah, sekarang kita berbicara tentang rukunnya puasa. Puasa itu ada rukunnya, sama dengan sholat juga ada rukunnya. Rukun puasa itu ada dua. Nomor satu, niat berpuasa Ramadan pada setiap malam hari. Jadi setiap malam hari kita wajib niat berpuasa besok, ya. Niat itu digerakkan atau dikerentekkan dalam hati, tidak cukup hanya dengan lisan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu lafalnya. Tapi hanya membunyikan lafal itu tidak cukup. Harus hatinya kerentek bahwa besok akan melakukan puasa. Umpama tidak bisa nawaitu shauma ghadin, ya hatinya saja kerentek untuk besok berpuasa, sudah cukup ditentukan puasa Ramadan. Apabila pada malam hari tidak niat puasa, lupa sampai fajar menyingsing, berarti belum niat, maka siang hari itu tidak bisa, puasanya tidak sah. Tapi dia harus tetap imsak, ya. Harus tetap imsak karena menghargai waktu puasa ini. Jadi tetap tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun puasanya itu tidak dianggap, tidak terhitung, tidak sah. Jadi nomor satu harus niat. Niatnya tidak seperti niatnya sholat. Kalau niatnya sholat, takbiratul ikhram, hatinya bergerak untuk niat sholat, ya. Wudhu pada pembasuhan wajah, pembasuhan yang pertama hatinya niat wudhu. Tapi kalau puasa tidak dimulai dari
fajar menyingsing, tapi di malam hari. Itu istilahnya tabyitun niyat, menginapkan niat, niat pada malam hari. Yang nomor 2, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Nomor 1, sampainya, usulnya, utawa apa ya istilahnya itu, tumekone, ya sampainya ya. Sampainya sesuatu pada rongga seperti rongga otak. Otak ini punya rongga. Kalau ada sesuatu yang masuk dalam rongga otak, puasanya batal. Ya, sesuatu yang masuk dalam rongga tenggorokan yang dalam batal. Sesuatu yang masuk dalamnya telinga, ya. Kemudian masuk dalam perut, masuk dari jalan yang ada bolongannya, yang ada jalannya ya. Kalau lewat suntikan tidak membatalkan. Misalnya perutnya disuntik, nah, terus dimasuki obat apa-apa ke dalam perut, puasanya tidak batal. Tapi kalau masuknya dari tempat yang berlubang seperti mulut atau hidung atau dari bawah, puasanya batal. Jadi sampainya sesuatu pada rongga yang melalui jalan yang memang ada lubangnya, ada lubangnya. Yang nomor 2, bersetubuh membatalkan puasa. Baik persetubuhan itu pada sesama manusia atau bersetubuh menyetubuhi binatang, sapi atau kambing, batal puasanya. Yang nomor 3, keluarnya mani. Keluarnya mani sebab sengaja mencari kenikmatan, apakah dengan memegang-megang alat kelaminnya atau memegang-megang seorang perempuan yang menyebabkan dia ini syahwat, dan kemudian keluar maninya. Kalau tidak sengaja tidak batal. Contohnya mimpi itu tidak sengaja, mimpi tidak apa-apa, tidak batal. Kemudian batal lagi sengaja memuntahkan barang-barang yang ada di dalam perut ya. Memuntahkan yang ada di dalam perut, ini juga membatalkan puasa. Kemudian haid atau nifas atau melahirkan anak juga membatalkan puasa. Kemudian lagi gila, di hari puasa kok gila, batal puasanya, walaupun gilanya itu hanya sebentar, sekejap. Atau apa, epilepsi, ayanan. Epilepsi istilahnya itu ayanan, yang ayanannya itu sepanjang hari juga membatalkan puasa. Kemudian lagi murtad, naudzubillah, orang puasa kok dia kemudian murtad, hatinya atau perlakuannya meninggalkan agama Islam. Nah, ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Apa itu? Seperti menelan ludah ya. Menelan ludah, yang ludahnya itu masih murni dari sumbernya. Sumbernya ludah itu di bawah lidah ya. Tidak tercampur dengan darahnya gigi, tidak tercampur dengan yang di luar ludah. Nah, ludah ditelan, tidak batal puasanya.
Kalau misalnya riak dari hidung terus turun ke tenggorokan, kalau bisa dikeluarkan harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, ditelan, batal puasanya. Nah, kalau memang tidak bisa dikeluarkan, ya, tiba-tiba dari atas ke bawah langsung ke dalam, ya tidak apa-apa. Atau berkumur terus keselak, ya, masuk dalam perut. Asalkan berkumurnya itu tidak terlalu, ya, tidak terlalu dalam berkumurnya, tidak apa-apa. Celaan puasa pakai celak di mata, walaupun tenggorokannya terasa pahit juga tidak membatalkan puasa, sebab mata tidak ada bolongan terusnya ke sana. Nah, misalnya tengah-tengah puasa tidur siang, kemudian dia itu menguap, angop, terus kelebon lamuk, kemasukan nyamuk atau kemasukan lalat secara tidak sengaja, tidak bisa ditolak langsung, masuk langsung, ya tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Atau tengah-tengah puasa berjalan di jalan, kemudian ada banyak debu yang berhamburan sehingga masuk dalam hidung atau dalam mulut, tidak membatalkan puasa. Jadi ini hal-hal yang perlu kita ketahui ketika kita menjalankan puasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa selain Ramadan. Misalnya puasa Arafah, Tarwiyah, puasa bayar kafarat, puasa Senin, Kamis, sama, yang membatalkan sama, cuma niatnya yang tidak sama. Jadi niatnya harus jelas, tertentu. Kalau Ramadan ya dibunyikan Ramadan. Sudah habis waktunya, mudah-mudahan manfaat barokah. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.